Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 2 sisi 2. Ini adalah video Leadership and Communication Skills kami. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri saya dan teman kelompok saya. Nama saya Muhammad Haikal. Bersama dengan saya ada Diva Rivaldi, Lady Laura Angela, dan Gadis Nasrullah. Enjoy the video. Komunikasi itu kayak interaksi antara dua orang atau lebih. Komunikasi adalah suatu interaksi, dialog, ataupun percakapan antara dua orang atau lebih yang membahas tentang suatu hal, informasi, ataupun pesan yang disampaikan oleh seorang komunikator pada audiens agar audiens mengerti apa yang dibicarakan oleh komunikator. Apa arti komunikasi? Kalau menurut saya sih, komunikasi itu adalah satu contoh dari interaksi makhluk sosial antara satu dengan dua atau lebih orang. Jadi berinteraksinya itu semacam menyampaikan pesan dari si A ke si B, kayak gitu. Menurut saya, cara berkomunikasi dengan baik adalah dengan menggunakan tutur kata yang tepat, bahasa tubuh yang baik dan tidak mendominasi, menjaga jarak, tidak terlalu jauh dan terlalu dekat, dan intonasi nada yang lembut, halus, dan tidak tergesa-gesa atau tertatih-tatih. Nah, komunikasi yang baik sih kalau menurut saya, penyampaiannya itu harus singkat, padat, dan jelas. Jadi nggak usah yang panjang, tapi poinnya itu apa yang disampaikan dapat, dan si penerimanya juga ngerti apa yang si pembicaranya itu ingin sampaikan. Dan juga cara pembawaan pesan itu juga harus santai, jangan terlalu terburu-buru, sehingga penerima pesannya itu juga enak untuk mendengarkan si pembicaranya ini menyampaikan pesannya itu sih kalau menurut saya. Cara komunikasi yang baik tuh yang pasti pakai bahasanya tuh yang sopan, terus kayak jelas dan mudah dimengerti, terus nadanya juga yang sopan. Cara berkomunikasi yang baik: 1. Gunakan kata-kata yang sopan. 2. Berbicara dengan pelan dan santun. 3. Jangan gunakan nada tinggi. 4. Jangan terlalu bertele-tele dan langsung kepada pokok pembicaraan. Penting. Komunikasi sangat penting. Sangat penting. Komunikasi itu penting banget dalam setiap aspek kehidupan manusia, karena manusia adalah makhluk yang berinteraksi. Dan juga komunikasi tentunya gak kalah penting di dunia pekerjaan, di dunia berkarir, dan juga di dunia kepemimpinan. Karena seorang pemimpin tuh harus mempunyai skill komunikasi yang tinggi dan baik untuk mendapatkan kepercayaan baik dari bawahannya, dari kliennya. Dan juga dari cara kita berkomunikasi itu bisa orang tuh bisa mengetahui diri kita, bagaimana sifat kita sebenarnya. Dan juga dalam berkarir, komunikasi itu juga berguna banget dan perlu banget, penting banget, karena dari cara kita menyampaikan ide-ide kita, sehingga kita dapat mendapatkan kepercayaan dari atasan kita atau orang-orang sekeliling kita, dan karir kita pun bisa meningkat melalui komunikasi kita. Karena tuh kalau nggak ada komunikasi kayak nggak bakal jalan guys. Di sini contohnya, jika kita adalah seorang pemimpin, let's say kita adalah seorang pemimpin di suatu project dan kita memiliki tim, dan kita sebagai pemimpin harus berkomunikasi dengan tim secara tegas namun tidak terkesan memaksa dan terlalu memerintah, agar anggota tim kita dapat merasakan kepercayaan terhadap kita, dan mereka akan merasa termotivasi untuk bekerja di bawah arahan kita. Juga kalau kita sebagai posisi pekerja,
kita juga harus berkomunikasi dan baik dan sopan kepada pemimpin kita atau bos. Karena jika kita berkomunikasi dan baik dan tegas, maka kita akan memperoleh kepercayaan dari bos atau pemimpin, dan itu bisa membuka lapangan kesempatan yang lebih besar. Apabila tidak ada komunikasi dan komunikasi yang tidak efektif dapat menyebabkan perselisihan dan kesalahpahaman karena informasi yang diberikan tidak tepat ataupun tidak efektif, dan juga dapat menyebabkan kesalahan informasi dan timbulnya konflik, dan juga dapat menyebabkan kerenggangan dalam hubungan sosial karena komunikasi yang kurang baik. Bakal hancur gak sih kalau nggak ada komunikasi tuh? Gak bakal bisa. Kalau misalnya nggak ada komunikasi sih pastinya semua tuh bakal hancur dan tidak terkoordinasi tentunya, karena komunikasi itu yang menyatukan antara makhluk satu dengan yang lainnya. Jadi komunikasi itu sih penting banget. Menurut saya tidak perlu. Enggak. Perlu. Enggak. Karena kalau kita ngomong terlalu panjang itu sih bakal buat orang jadi bosan dan gak tertarik dengan apa yang kita bicarakan, karena terlalu berbelit, terlalu panjang. Jadi lebih baik to the point aja apa yang mau disampaikan, gak usah terlalu yang kesana kemari, tapi mending singkat tapi poinnya dapet. Karena nggak perlu panjang, yang penting tuh mudah dipahami atau dimengerti. Terus poinnya tuh kayak singkat, padat, jelas, sopan. Kita perlu berbicara dengan panjang apabila si pendengar kurang memahami apa yang kita bicarakan dan hal yang kita bicarakan kurang detail, sehingga kita perlu berbicara dengan panjang. Karena sebenarnya tergantung juga. Kalau kita berkomunikasi kepada seseorang, misalnya kita sedang bercerita tentang sesuatu, maka tentu kita akan berbicara yang panjang. Namun di situ mereka pasti akan mendengarkan, karena kalau kita ingin bercerita sesuatu ke seseorang, kita tahu orang itu akan mendengarkan kita karena kita kenal orang itu. Namun kalau jika kita berbicara di depan umum atau dengan orang-orang penting seperti mitra kerja, bos atau pemimpin dan segala macam, menurut saya tidak perlu berbicara panjang, karena kalau kita berbicara sangat panjang maka orang-orang yang mendengarkan akan cepat merasa bosan dan lost interest terhadap apa yang kita bicarakan. Oleh karena itu menurut saya kita hanya perlu berbicara secukupnya saja, singkat namun padat dan jelas dan tegas, agar orang-orang yang kita ajak bicara ingin mendengarkan kita dan segan dengan kita. Seperti yang Anda tahu, ketika ada seorang membaca pidato dimanapun itu, pasti banyak pendengar yang merasa bosan dan bahkan tidak memperhatikan sama sekali. Mereka bisa bermain HP, memakan sesuatu, ataupun mengobrol dengan sesama pendengar. Di sini bagaimana cara kita bisa mendapatkan perhatian orang-orang tersebut agar mau dan ingin tahu apa yang kita bicarakan. Menurut saya kita harus memilih topik yang sangat sangat bikin penasaran para pendengar. Jadi mereka juga ingin tahu seperti wah, yang dibicarakan orang ini benar-benar menarik, dengerin kira-kira seperti itu. Juga kita harus menggunakan gaya tubuh yang tegas dengan tidak kaku, tidak diam saja. Kita juga harus menggunakan sedikit lelucon, candaan agar tidak terlalu flat pidatonya atau bicaranya. Juga kita harus menggunakan intonasi nada yang bagus, sedikit tegas namun tidak terlalu tegas karena akan membuat orang risih. Yang pasti sih yang pertama itu penampilan, itu penting banget karena pertama kali orang lihat kita pasti ngelihatnya itu bagaimana cara kita berpenampilan, apakah sopan, apakah rapi.
Dan first impression orang, kalau misalnya kita rapi itu pasti dia memiliki aura yang positif terhadap kita. Dan juga jangan lupa topik dan cara penyampaian kita juga harus menarik agar orang juga tertarik untuk mendengarkan apa yang ingin kita sampaikan gitu sih. Caranya adalah dengan membuat gestur-gestur yang menarik dan unik, berkata-kata yang sopan dan santun, serta memberi motivasi yang tinggi, dan juga berpenampilan yang sopan. Terus mau mendengarkan pendengar apabila ada masukan ataupun pendapat, dan jangan lupa senyum. Bikin topik semenarik mungkin biar dia tertarik sama apa yang kita bicarain di depan umum. Pasti pernah gak sih? Kayak gak mungkin gak pernah. Pasti pernah. Saya pribadi pernah merasa gugup. Pernah. Kalau saya sih yang pertama kali yang saya akan lakukan kalau misalnya gugup itu, saya coba untuk tenangin diri, untuk tarik nafas, kemudian untuk membuang hal-hal yang negatif supaya pikiran kita tidak terpengaruh dan tetap positif, dan kemudian pastinya berdoa. Ketika dulu saya masih sekolah, di mana saatnya saya yang harus presentasi di depan teman-teman kelas, saya selalu merasa gugup karena saya merasa ketakutan. Jika nanti saya berbuat kesalahan, maka teman-teman akan mengetahui saya. Jadi menurut saya cara mengatasi gugup tersebut adalah yang pertama, kita harus gain confidence untuk diri kita sendiri. Kita harus mendapatkan kepercayaan diri. Kita harus pede. Kita juga bisa membicarakan tentang pidato ini kepada teman kita sebelum maju atau sebelum berpidato, karena dengan berbicara kepada seorang sebelum melakukan sesuatu itu kita akan merasa less nervous, kita akan merasa sedikit lebih percaya diri dari sebelumnya. Juga mungkin mendengarkan musik yang tenang atau musik apapun yang kita suka dapat membantu untuk membuat kita relax, karena sangat penting untuk merelaksasikan diri kita sendiri sebelum melakukan pidato atau sesuatu yang penting. Karena jika kita melakukan suatu pidato atau sesuatu yang penting dalam keadaan tegang, maka besar kemungkinan kita akan menjadi gugup sekali, sampai-sampai kita akan terbata-bata saat berkata atau berbicara. Caranya adalah percaya diri, percaya pada diri sendiri, konsentrasi dan fokus, tetap tenang, jaga penampilan, latihan sebelum melakukan pembicaraan di depan umum, terus jangan lupa senyum. Caranya berlatih, berani, percaya diri. Ini udah pas udah nyampe depan, tarik nafas, relax. Menurut Rogers and D. Lawrence Kincaid, komunikasi adalah proses pertukaran informasi antara dua pihak atau lebih yang akan berakhir dalam pertukaran pendapat secara mendalam. Menurut Holden, arti komunikasi itu adalah pertukaran pikiran dan gagasan secara lisan. Sekarang saya akan menjelaskan gimana sih proses komunikasi itu. Proses komunikasi itu ada 4. Yang pertama, pastinya seorang menyampaikan pesan. Jadi bagaimana orang pertama ini memiliki pesan yang akan disampaikan kepada orang kedua ini. Kemudian yang kedua itu, seorang lain menerima pesan. Jadi dengan kata lain, komunikasi ini harus dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Kemudian yang ketiga, penerima itu harus mengerti pesan yang disampaikan. Jadi jangan si orang pertama ini jangan cuma menyampaikan pesan, tapi orang yang menerima pesan itu harus mengerti apa makna dari pesan dari si pembicara ini. Kemudian yang keempat, penerima merespon pesan dan memberikan feedback. Jadi dengan kata lain, nggak cuma satu orang yang
ngomong, tapi juga orang kedua ini harus berinteraksi juga, harus memberikan feedback atau balasan kepada si orang pertama ini. Dengan komunikasi yang baik kita dapat mendapatkan kepercayaan dari berbagai orang, dari pemimpin kita, bos kita, anak buah kita, tim kita, siapapun itu. Jika kita memiliki skill komunikasi yang sangat bagus, maka orang-orang di sekitar kita akan segan dengan kita dan mempercayai kita. Seorang pemimpin harus dapat menciptakan komunikasi transparan karena pemimpin dan tim tidak boleh ada rahasia kecuali di situasi atau keadaan tertentu. Jika kita ingin mencapai suatu tujuan, komunikasi merupakan salah satu faktor yang cukup penting. Mengapa? Karena komunikasi dapat mengkoordinasikan langkah yang dapat kita ambil untuk mencapai tujuan itu. Untuk menciptakan suatu komunikasi yang baik, kita memerlukan gerakan tubuh atau body language. Kita pasti sering dengar tentang hal tersebut. Dengan adanya body language atau gerakan tubuh, itu dapat memberikan arti atau makna dari pesan yang kita sampaikan, sehingga si penerima pesan lebih mudah untuk mengerti apa yang kita sampaikan, dan juga kita tidak terlalu kaku atau tidak terlalu membosankan, sehingga si penerima pesan lebih tertarik untuk mendengarkan apa yang ingin kita sampaikan. Eye contact dalam berkomunikasi itu sangat penting karena mata adalah jendela jiwa setiap orang. Kemudian untuk menciptakan suatu komunikasi yang baik itu juga kita harus memiliki wawasan yang luas, dan juga kita tentunya harus sangat mengerti tentang apa yang akan kita sampaikan, sehingga ketika si penerima pesan tersebut tidak mengerti atau memberikan kritik tentang pesan tersebut, kita dapat memberikan jawaban yang baik dan tepat kepada si penerima, sehingga komunikasi dapat berjalan dengan lancar. Inti dari komunikasi tersebut adalah menyampaikan pesan dan kemudian pesan tersebut dapat diterima dan dimengerti.